Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat, maupun nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan tak lupa kita bersalawat bertangkaikan salam, marilah kita hadiahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baiklah teman-teman, saya merasa sangat terhormat sekali bisa berada di tengah-tengah teman-teman sekalian yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena banyak orang yang memilih untuk rebahan, tapi teman-teman memilih untuk senantiasa belajar. Oke, hari ini saya akan membahas tentang seni dan keterampilan komunikasi dalam presentasi mempesona. Kenapa hal ini sangat penting untuk saya bahas? Karena semua orang bisa berbicara, namun tidak semua orang bisa menyampaikan isi atau pesan dengan baik. Untuk itu perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi Ramadan dengan NIM 20422176. Baiklah teman-teman semua, langsung saja kita memasuki materi ini agar kita lebih bisa mengerti apa itu seni dan keterampilan komunikasi dalam menyampaikan presentasi. Keterampilan berbicara di depan orang lain termasuk salah satu yang sangat penting yang harus kita latih sejak dini. Banyak di antara kita yang sudah bisa mengatasi masalah gugup ketika berbicara, akan tetapi keterampilan berbicara tidak berhenti sampai di situ saja. Salah satu ukuran seorang pembicara yang baik adalah mampu memberikan kesan mendalam bagi mereka yang mendengarkan. Selain itu, tolak ukur yang lainnya adalah respon baik dari mereka yang mendengarkan. Ingat teman-teman, keberhasilan suatu presentasi ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang dapat diterima oleh audiens dan seberapa ketepatan reaksi yang diberikan oleh audiens seperti yang Anda inginkan. Sebagai contoh, Anda melakukan presentasi produk untuk melakukan penjualan. Anda mempresentasikan semua keunggulan produk yang Anda jual. Presentasi dikatakan berhasil jika orang yang mengikuti presentasi tersebut mau membeli produk Anda tersebut. Tentunya teman-teman, terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum kita tampil di depan audiens, yaitu seperti persiapan mental akan tekanan-tekanan yang mungkin terjadi saat presentasi, persiapan fisik agar terlihat lebih fresh di depan audiens, dan juga persiapan materi yang akan disampaikan kepada audiens. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan teknik-teknik bagaimana agar bisa menyampaikan presentasi yang efektif. Teknik penyampaian presentasi yang efektif dalam menampilkan presentasi yang menarik dan memukau tentunya hal yang mutlak dilakukan oleh seorang presenter. Tentunya setiap presenter mempunyai ciri khas atau gaya masing-masing dalam menyampaikan materinya kepada audiens. Keberhasilan dari presentasi yaitu mampu menampilkan materi yang disampaikan dengan menarik dan efektif sehingga bisa dimengerti oleh audiens dan tidak menimbulkan kebosanan saat sedang mendengarkan presentasi. Dan tentunya teman-teman, kunci dari presentasi yang menarik dan efektif ada pada persiapan yang matang dan teknik presentasi yang baik. Agar kamu semakin mahir melakukan presentasi tersebut, perhatikan tips presentasi berikut ini. Yang pertama, buatlah pembuka yang mengena. Salah satu cara membuat presentasi yang menarik adalah dengan membuat pembuka yang langsung bisa menarik perhatian audiens. Pembukaan yang sukses mengena di benak audiens berdampak positif pada respon terhadap keseluruhan presentasi. Ada berbagai cara yang bisa kamu lakukan untuk menciptakan pembuka yang menarik. Misalnya, memulai presentasi dengan icebreaker atau dengan sebuah yel-yel yang melibatkan audiens sejak menit pertama. Dan yang kedua adalah
siapkan struktur penyampaian yang tepat. Ketika sedang mempersiapkan presentasi, pertimbangkan teknik presentasi yang hendak kamu lakukan. Salah satunya dengan membuat poin-poin yang kamu anggap paling utama dalam keseluruhan presentasi tersebut. Pasalnya, pada presentasi yang terbilang kompleks, audiens hanyalah fokus pada beberapa ide kunci saja. Setelah mengetahui poin-poin penting yang ingin kamu sampaikan, baru kemudian kamu memikirkan struktur penyampaian yang tepat. Dan yang ketiga adalah melakukan storytelling. Tahukah bahwa penyampaian presentasi dengan cara storytelling atau menceritakan sesuatu lebih disukai oleh audiens ketimbang presentasi biasa? Pasalnya, lewat penyampaian secara storytelling membuat audiens memperhatikan dan mampu mengingat banyak hal. Kemungkinan mereka akan terlibat dalam cerita yang kamu bangun. Jangan terlalu panjang. Kamu bisa menggunakan model storytelling ini di awal presentasi saja untuk menenangkan perhatian audiens. Dan yang keempat adalah perhatikan nada, suara, dan bahasa tubuh. Meskipun saat presentasi kamu akan mengandalkan banyak bantuan materi visual untuk menarik perhatian audiens, bukan berarti kamu melupakan pentingnya cara berbicara yang efektif dan bahasa tubuh yang tepat. Pastikan untuk menjaga kecepatan saat berbicara dan gunakan nada suara yang berbeda untuk menekan poin-poin yang penting dan menarik perhatian audiens. Perhatikan pula bagaimana bahasa tubuh kamu selama presentasi, sebab bahasa tubuh akan sangat mempengaruhi bagaimana pesan kamu tersampaikan. Dan yang kelima adalah menggunakan jeda saat presentasi. Merasa gugup saat presentasi merupakan hal yang wajar, teman-teman. Terkadang rasa gugup tersebut akan menyebabkan kamu bicara terlalu cepat saat presentasi. Hal tersebut pada akhirnya akan membuat kamu terengah-engah menjadi semakin gugup dan panik. Salah satu tips presentasi yang bisa digunakan saat bicara yaitu jangan takut untuk memperlambat tempo dan memberikan jeda. Menggunakan jeda juga bisa digunakan untuk menekan poin-poin tertentu dan membuat audiens merasa lebih nyaman saat mendengarkannya. Nah, jika kamu merasa kehilangan kendali ketika sedang presentasi, cobalah untuk sedikit memberikan jeda dan ingat, kamu harus tetap tenang. Dan yang keenam adalah melakukan kontak mata dengan audiens. Tips presentasi ini yang harus diingat adalah melakukan kontak mata. Kamu akan memancarkan rasa percaya diri ketika menatap langsung audiens atau lawan bicaramu. Kamu akan memancarkan rasa percaya diri ketika menatap langsung audiens atau lawan bicaramu. Hal itu juga dapat membantumu untuk meyakinkan mereka terhadap sudut pandang atau konten yang sedang kamu presentasikan. Mempertahankan kotak mata yang baik dengan audiens membantumu mengendalikan kecepatan saat berbicara sehingga lebih jelas dan mudah untuk didengarkan. Dan yang ketujuh adalah kemas penutup dengan tepat. Sama seperti tips presentasi yang menekankan pada pentingnya pembukaan, bagian penutup dalam presentasi juga penting untuk meningkatkan pengalaman dan daya ingat seorang terhadap sebuah presentasi. Itu teman-teman, jangan lupa untuk mengakhiri sebuah presentasi dengan sebuah ringkasan atau dengan sebuah kesimpulan yang bisa menjadi catatan kuat bagi para audiens. Baiklah teman-teman, yang terakhir pesan saya supaya kesalahan umum saat presentasi dapat dikondisikan, yaitu presenter harus mempersiapkan presentasi jauh-jauh hari, baik materi maupun kondisi fisik. Karena penentu suksesnya presentasi adalah pada penguasaan materi. Oleh karena itu, sering-seringlah berlatih untuk penguasaan materi. Jangan sungkan untuk meminta penilaian orang lain mengenai presentasi Anda. Mungkin itu akhir dari presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan terkhususnya
bagi teman-teman yang mendengarkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.